المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, asatidzah, Pak Ustazat, pimpinan dan majelis guru Pondok Pesantren Al-Madaniyah Tibun, para alim ulama jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anak kami peserta didik di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah Riau, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta diberikan kemudahan dan inayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menghafal dan memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depan menjadi harapan besar bagi Islam dan umatnya. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa bersama di tempat yang berbahagia ini, di Masjid Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mengingatkan kita, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita pun mengikut jejaknya sampai bertemu di surga. Oleh sebab itu kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta itu menyebabkan kita bertemu dengannya nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah kita belajar nih. Untuk itu kita sama-sama belajar. InsyaAllah tidak lama, tak terasa azan isya pula orang. Ya kan? Tak terasa. Nah, sekejap saja, sebentar lagi azan. Nah, kalau udah azan, berhenti dulu sekejap. Samu sikit, habis itu qamat. Habis itu tamat. Nah, kan? Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat, para tabi'in, siapa pengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita sangat berharap Allah meridai kita sehingga dapat syafaat darinya, amin. Kaum muslimin dan muslimat, masih bersama Imam Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tazkiratu As-Sami' fi Adabi As-Sami'ul Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Masih bab kedua. Apa tema bab kedua, sayang? Nah, ada yang tahu, tunjuk tangan. Bab kedua tentang
Ada yang tunjuk tangan? Ah, mantap. Adab siapa itu? Seorang ulama. Antum sudah ulama kan? Belum lagi? Ada hadiah Ustaz? Sini. Ini calon ulama ni, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-babu tsani fi adabil alimi fi nafsih. Itu adab seorang ulama. Nah, pilih aja mana yang mau. Asal jangan ini jangan. Nah, itu aja. Ini enggak. Nah, iyalah. Barakallahu. Kamu nama saya? Faiz. Oh, yang direktur kemarin, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallahu fika ya Faiz. Wa fil akharin. Insyaallah yang lain tahu sebenarnya, cuma malu-malu kan. Itu. Baik. Masih dalam bab adabu al-alimi fi nafsihi. Adab seorang ulama yang harus ada pada dirinya. Dan kita sudah sebutkan dari awal kemarin lagi bahwa adab itu ada adab yang wajib, ada yang adab yang sunat, dan adab yang mimbabil kamaliyat. Mimbabi al-kamaliyat. Artinya bila dilakukan dia tidak berdosa, cuman kurang pantas dan kurang pas. Sebab dia pembawa ilmu yang harus ditinggikan dan izzah. Berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, al-khamis, bab yang kedua, adab yang kelima, adabu al-alim fi nafsihi ayatanazzaha an dani'il makasibi wa raziliha tab'an wa an makruhiha adatan wa syar'an kal hijamati wad dibaghati wasarfi wassiyagah. Seorang alim sebaiknya menghindari pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah, baik secara urf, adat istiadat, ataupun secara syar'i. Di sini beliau membuat contoh kal hijamah, seperti jadi tukang bekam. Ya, bukan berarti bekam itu tidak halal dan bukan bekam itu tidak boleh. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam ihtajama wa atal hajjama ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan kepada tukang bekam itu upahnya atau hadiah. Berarti boleh kan? Tapi kalau ustaz jangan suruh membekam. Jelas? Bukan ustaz, ulama maksudnya. Kalau ustaz kan belum ulama nih. Ustaz cuma tidak pandai aja bekamnya. Karena tidak pandai. Artinya di pandangan orang, apalagi di masa dulu, kalau di sini saya tidak tahu, di sini gimana tukang bekam dia? Biasa kan? Nah, kalau dianggap secara adat, secara kebiasaan, secara tabiat, itu dianggap sesuatu yang merendahkan. Kalau ke awak mungkin mohon maaf ya, kalau dah jadi ustaz kok dapat jangan sampai menggumbo batu. Itu menggumbo, tahu nggak menggumbo enggak? Apa bahasa Indonesia menggumbo? Ustaz Ismail pun tak habis. Apa yang gumbo batu? Enggak. Enggak ada tentu selain awak tentulah, saya tentu ya. Enggak jarang. Aku. Baik. Enggak ada contoh, tengok ke kanan kami no boleh. Boleh tak boleh? Alai menggumba batu. Tolong terjemahan bahasa Indonesia. Menggumba. Itu cari batu kerikil di sungai. Ya, bukan tidak halal, tetapi di mata masyarakat itu dianggap merendahkan ustaz. Ada dulu teman kita belajar ke Arab Saudi, habis itu pulang di pekerjaan jadi apa namanya, apa kata orang kampung, jen pejo sekolah Saudi dulangnya jadi tukang kumbo batu besok, itulah bahasanya. Bahkan tersabut lo dene.
Dah semandu so jadi encik batu tiba sikorunya. Mak iso juga skenek dah. Nah, tapi encaklah encik batu sejak di Darun dulu biasa encik batunya. Kami dulu Darun tu kalau membangun itu biasanya sambil cemandi nyalam bawa batu balik. Bawa batu untuk membangun gedung-gedung yang sedang dibangun. Apalagi kalau kena hukum. Kalau kena hukum ada namanya buka barit. Misalnya orang yang tidak ikut solat berjamaah misalnya. Tapi cik maghrib punya. Kami tidak ada musaji dulu lah. Ya, musaji. Lalu di pondok tidak ada musaji lah. Jamaah di lapangan dia tumpui. Itu pun hanya maghrib. Isya tidak jamaah. Kok saudara tidak jamaah lah? Hanya maghrib. Jadi kalau banyak ustaz cik maghrib jamaahnya mungkin tidak di pondok asal. Ya, di pondok asalnya memang begitu. Tapi kalau sekarang kan tidak, alhamdulillah masjid-masjid sudah banyak atau pondok-pondok sudah punya masjid. Ya dulu maklumlah apa namanya bangun pondok itu memang bersakit orang dulu. Nah intinya jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap merendahkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Atau misalnya ad-dibaghah, kerja tukang sama. Tahu tukang sama? Tukang kulit. Tukang brosyong kulit hewan. Tukang sama kulit hewan. Untuk dibuat sepatu misalnya, atau dibuat pok jangit. Bisa juga kan kulit kobon untuk pok jangit. Dianggap di masyarakat sebagai pekerjaan yang kurang pas untuk seorang yang berilmu. Itulah makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau masih ingat tuan-tuan kaji kita bulan yang lalu, kenapa Ustaz Sawi? Abdullah ibnul Mubarak. Ya, supaya para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, karena mereka tak boleh dikatakan tidak punya penghasilan yang besar, supaya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan mereka, maka Abdullah Mubarak lah yang menanggung kehidupan para ustadz tersebut, ulama-ulama besar itu. Ya kalau tidak ada salahnya kalau misalnya dulu saya ada mendengar juga di daerah kita ini ada orang yang punya duit tidak boleh disebut namanya, entah siapa. Saya tidak tahu entah siapa orangnya. Sengaja memberi seseorang ustadz membiayai dia. Entah berapa sebulan saya tidak tahu. Yang jelas dia tidak boleh kasih tahu. Apa sebab? Sebab ilmu yang dibawa oleh seseorang itu, kalau sudah mengerjakan pekerjaan yang rendah tadi, direndahkan orang. Jadi ilmunya direndahkan orang. Tonton mungkin ingat, sampai kaum akademisi sendiri ketika menyebut Syekh Al-Albani rahimahullah, sering orang menghina beliau dengan tukang jamnya, ya. Sering mengatakan Syekh hanya tukang jam, walaupun sebenarnya tukang jam itu bukan pekerjaan rendah sebenarnya, pekerjaan orang yang sangat teliti, tapi subhanallah jadi juga sebagai alat untuk merendahkan Syekh rahimahullah ta'ala. Tapi walaupun demikian, yang tinggi tetap tinggi karena Allah yang meninggikan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat tingginya. Akhirnya yang mencoba menjatuhkannya itu yang berguguran jatuh ke bawah. Beliau tetap kokoh di atas dan sampai hari ini belum ada yang mampu mengatas. Ya, yang mampu mengatasi beliau secara karya ilmiah, kemudian banyaknya murid yang mengikutinya dan jadi orang-orang besar dan metodologi yang kokoh dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahsibuhu insyaallah taala min mujaddidi hadzal qarn. Semoga beliau termasuk mujaddid abad ini. Yang benci-benci sama beliau pada berguguran, tidak ada prestasinya. Hanya bisa memfitnah saja bahwa beliau hanya seorang tukang jam. Tidak apa-apalah tukang jam, tapi bukunya dibawa orang kemana-mana. Sampai ke tepi sungai Amazon pun dibawa uang buku. Awak nak fitnahnya di pondok awak je tidak laku buku awak. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal, semoga Allah merahmati
beliau, dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, was-sarf. Apa sarf? Yaitu tukang tukang besi atau tukang pandai besi, atau pandai tukang buat piti, waktu itu tukang cetak besi. Wasyarah, dan juga tukang asyarah, yaitu kalau kain di tukang sablon lah, lebih kurang lebih seperti itu. Syarah yaitu tukang bikin warna pakaian. Wasyarah. Jadi yang seperti ini bagi seorang alim dijauhi. Karena apa? Karena pekerjaan itu, saya tengok kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di mata masyarakat kadang-kadang orang tu sudah kaya tapi kok jual tukang bosi asal, ya, tapi tetap juga disebut tukang bosi. Ada di Jakarta tu bini sampai umah sampai hektar, tukang bosi bekas asli, tapi ginilah pakai impor tanker dibuat mabur ya. Waktu kapal kargo hodang impor besi bekas. Asalnya dulu nganyo kereta. Kamu pernah lalu dapat rumahnya, masya Allah. Sako ma menteri ko sanda, tukang kara-kara. Tapi karena karena giat bekerja, akhirnya menjadi orang. Tapi masih melekat namanya tukang besi kaya, besi tua. Bos tua. Tapi ternyata besi tua membuat dia terangkat banyak hartanya dan asetnya. Wa kadzalika, kata beliau, yatajannabu mawadhi'at tuham wa in ba'udat. Dan sebaiknya juga seorang alim tidak dekat-dekat dengan tempat yang membuat dia tertuduh atau diragukan. Jangan sampai masuk tempat-tempat yang membuat kita dibicarakan orang, sekalipun jauh tempatnya. Misal ada misalnya ada ATM untuk ngambil uang, tapi di samping ATM tu ada korok apa? Dia nak apa nomor? Tapi yang lagu berapa nama? Hah? Lebih hafal pula dia adik lagi daripada Ustaz ya. Nah. Karaoke. Karaoke. Nah. Ya, jadi apa? Karaoke. Tapi apa lagu kan? Taib. Kadang dia berlagu dalam nukira. Macam-macam nyuang. Jadi karena dekat dengannya, akhirnya saya tidak pernah bisa berhenti di situ ngambil duit. Apa sebab? Parkir mereka depan tu, lalu Ustaz Ismail, Ustaz Dasman berhenti motor di depan karaoke. Pada waktu bantu ambil pintinya saya. Tapi takut nanti tertuduh. Oleh sebab itu saya tidak pernah berhenti. Kalau ponai nampak itu ada berhenti, berarti tidak abet nawa itu situ. Asal tentu nawus itu dan kemanti. Kan sudah pernah saya ceritakan dulu, awal-awal pulang dulu ditelepon oleh seorang perempuan, akhwat lah ya, Ustaz bisa ngisi apa kajian. Nah, di mana di PT itu dibilang nama PT-nya, tidak usah saya sebutkan di privasi ya. Dalam perkiraan saya adalah pabrik alat kosmetik, ya, terkenal di seluruh Indonesia. Ya. Kalau sawit lah sungguh agak tuan. Pabrik kosmetik. Di mana tempatnya? Musola. Terbayanglah musola, pabrik godang kan? Kecil kan banyak uang pula. Terbayang contoh tablik akbar kan?
Jadi pekerja pabrik semuanya kayak ngaji gitu. Ayolah, di mana alamat? Jalan Gatot Subroto. Lah boleh nampak je tadi. Nah, ini Cece ndak ada nampak pabrik situ loh. Kosan, spa kosan. Tahu spanya? Joleh dek kalian eh? Message. Nah, tanda payah joleh ndak tompek wang bawi. Tompek wang bawi, tapi tukang uwi wang bujang je wang. Tukang uwi wang bujang je wang gadi. Pahamnya? Wang bujang je wang gadi. Maksudnya wang bujang untuk laki-laki, wang gadi itu wang weh. Untuk bujang untuk mau wih dan jantan dan tino mau duit yang tino. Jadi masuk nampaklah mereka kan spa and message. Allah, babu caro. Cuman yang menyelamatkan waktu itu untung Umi ikut. Itulah Umi ikut. Akhirnya biarlah tanya sama Umi, gimana Mi? Ini spa ini rupanya. Iyalah enggak apa-apa, itu nanti ngantar Umi aja pergi ke spa gitu. Akhirnya masuklah. Alhamdulillah orang-orang tuh entah karena pengajian yang jelas pakai jilbab semua, memang pakai jilbab semua, kecuali yang tidak muslimah. Yang non muslimah ada, tapi ikut dia ngaji. Banyak pula bertanya. Ini banyak dia bertanya, masya Allah. Akhirnya alhamdulillah selesai. Akhirnya dia bilang, nampaknya mereka tertarik dengan kajian itu. Tertarik, suka dia. Kalau bisa Ustaz sekali sepekan kita ngaji di sini. Ayolah saya tengok nanti. Jadi sekali sepekan Demah nyai satu lho. Akhirnya hari Sabtu. Apa cara? Tanya sama Umi, bisa Umi ngisi? Enggak bilang bisa Umi ngisi. Apa sebab? Di situ ada yang bujang-bujang. Dan pula enggak nyaman berkurang. Nah, ada pula yang bujang ikut pengajian. Kalau dikawanin sama Umi terus enggak mungkin dia setiap hari pergi ngawani kerja apa kajian itu. Akhirnya terpikir, kalau gitu kita parkir aja mobil di Masjid An-Nur, habis itu jalan kaki kan. Teringat lagi pas jalan kaki lalu saya Ismail, mana Ustaznya? Kaspanya. Motorannya parkir di ika batampa mondok motor condong. Akhirnya dengan berat hati sebenarnya, ya karena orang tuh memang butuh ngaji sebenarnya. Cuman gimana lagi? Daripada nanti tertuduh yang macam-macam, ika Ustaz latih air satu pai kaspa. Patiklah bersinar mukanya. Lah bau tahuinya. Itu bayang oleh orang yang mengurut tuh nak gadis kan. Akhirnya dengan berat saya katakan mohon maaf ya, saya tidak bisa mengisi. Sebab apa? Sebab ke orang tuh tidak bilang begitu, tapi saya mikirkan ini kan mawadhi'at tuham, tempat-tempat yang menyebabkan kita bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi kalau ada tempat-tempat yang meragukan, jangan mampir di situ. Jelas? Misalnya, tuan-tuan misalnya pergi perjalanan jauh, tiba di jalan berhenti rumah makan, ada BPK situ. Itu bukan badan pemeriksa keuangan. Nah, ada kawan salah masuk dulu, orang Jawa musafir ke Sumatera. Jadi berhentilah di situ, ada BPK masuk dia. Untung dia pakai PC Haji. PC Haji kalau enggak kan enggak tahu kan, pakai PC Haji dia masih mahasiswa. Lalu kata orang tuh, "Bang, pelayannya, Abang muslim ya?" "Iya." "Ini khusus non muslim Bang," katanya. Untung dia jujur orangnya. Rupanya BPK itu bukan badan pemeriksa keuangan, tapi saya awal pulang dulu jujur itu yang saya kira memang BPK. Kok buruk-buruk kantornya, saya bilang kan kasihan BPK, mungkin orangnya terlalu jujur sehingga kantornya enggak bagus gitu. Kan BPK kan harus jujur memeriksa keuangan kan? Rupanya bukan. Allah musta'an. Nah, kalau kita udah tahu, jangan cepat parkir depan itu. Nanti dicurigai orang. Dan paham ya?
Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, ada seorang alim menghindari tempat-tempat yang mencurigakan. Taib, wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin aw ma yustankaru zahiran wa in kana jaizan batinan. Jangan melakukan sesuatu yang merusak atau yang mengurangi marwahnya, kehormatan dirinya, atau secara zahir tak pantas dibuat oleh seorang yang berilmu, seorang ulama. Contoh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Misalnya ada acara haflu takhrijnya. Oh belum ya? Kalau ada nanti misalnya, bila biasanya orang tua datang, wali murid datang kapan? Acara rame-rame, misalnya resmi acara pondok. Misalnya ada acara perayaan apa nama istilahnya? Wisuda ya. Wisuda. Di antara wali murid ini kan ada yang ustadz ya. Ada yang ustadz misalnya. Tiba-tiba di acaranya boleh dikatakan acara santai, lope pakai kaos oblong di ustadz lah. Enggak loba kopiah. Secara batin hukum pakai kaos oblong boleh apa tidak? Boleh. Enggak haram, enggak berdosa. Cuman kalau kita sudah jadi ustaz, itu tidak pantas. Oleh sebab itu makanya baju kaos banyak pakai lolo oleh ndak apik moki paling di laman tolok mokainya. Kalau lapai kalau terpaksa pakai baju agak resmi sikit. Apa sebab? Awak lah langsung jadi ustaz. Itu dia. Olahraganya apa yang ndak boleh pakai training dia nak gila. Pakai coba olahraga ustaz. So coba olahraga. Apa sebab? Itulah tadi. Jadi memang menjadi pembawa ilmu ini memang harus lebih ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati karena kita dilihat orang. Bukan karena riya, itu bukan salah. Bukan riya, tapi menjaga muruah harga martabat ilmu itu. Jelas? Nah, jadi kalau nak ke jauh kaos kalian kinilah pakai. Besok kalau lah jadi ustaz godang jan ndak bisa makaikan komai lah disabu doang. Awak Cinan sadianya kan kalau pergi misalnya ke Jakarta pakai baju kaos kan simple kan, ndak banyak nyangkut gitu. Tapi apa takonang nampak dosa Ismail. Lah mudo lihatnya kan, mudo lihatnya. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya botang-botangnya pakai jubah kan komai kan. Kadang-kadang pakai kin sawung lah. Jelas ya? Nah. Taib. Aw ma yustankaru zahiran wa in kana jaizan batinan, atau sesuatu yang dilihat orang tak patut, yustankar, diingkari secara zahir walaupun secara batin jaizan, boleh. Nah. Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhma, sebab dengan melakukan itu dia telah membuat dirinya direndahkan atau dituduh. Taib, wa urdatan lil waqi'ah, dan cenderung untuk menjadi bahan pembicaraan. Memang ada di sebuah sekolah terkenal, pemiliknya atau ustaz pendirinya bilang sama saya, awak so dia ustaznya. Kalau bahasa apa? Bahasa Siko ya? Ndaknya ndak bahasa Siko no. Dia menterjemahan bahasa Siko. Nak legend joli di mana? Nah, nya ndak Siko no. Awak so dia deinyo seorang ulama besar. So dia semua mewakili wali santri memberikan sepatah kata. Kalau sampai anak Siko kaci, ya Ustaz ya, kau sampai kau, tidak janji lah. Nah, sampai anak Siko misal, tu wisuda orang Siko, ada perwakilan wali santri, so kan, ya Ustaz tidak nyuruhin kan?
So dia gitu. Lidatil Ustaz Dasman nyusul mewakili wali santri. Di samping mengucapkan ucapan terima kasih, tentu ada nasihat-nasihat. Itu yang diharapkan kan, nasihat tapi dibungkus dalam bentuk sambutan. Itu dicek kawan lah yang ulama besar tadi, kosan pakai baju kaos Indo bakopia, celana tablujin tapo nanjole sogan ada menampilkan ustadznya. Sebab apa? Nanti akan banyak penilaian wali santri yang lain. Kau ustadz atau businessman ni kan? Jadi oleh sebab itu, walaupun tidak haram, beliau tidak berdosa melakukan itu insyaAllah. Cuman akhirnya orang sendiri menilai tidak patut untuk ditampilkan. Apa sebab? Kita sendiri yang bergaya tidak sesuai. Akhirnya nanti kalau dibicarakan orang, akhirnya jadi kita yang sendiri yang membuat kita dibincangan orang karena tidak menyesuaikan. Pada acara kan resmi sebenarnya, acara alumni, acara wisuda anak-anak kan semi resmi lah ya, tidak terlalu santai. Semi resmi harusnya juga disesuaikan. Walaupun di jalan misal pakai kaos, tapi pas datang ke ruangan pakai ada kaos sampai jas jadi jelah. Kopiah lipe. Kan siap-siap kalau tampil ke depan dikonang kopiah. Contoh kami darun dulunya kan ada kopiah kain tuh. Menendak apa kopiah pas sampai jalan lewat pegodang doa, masuk kopiah dalam kusaku. Menumpang gaya ancak si ke abu itu kodok dengan kopiah. Tapi kalau abu pas hebang jodoh dia ndak duli wano kopiah nanam. Nampak tiangnya yakinnya lakunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib fa in afwan wa yuqi'un nasa fi dhununil makruha. Akhirnya orang pun kalau bahasa awak badosa wong toge awak. Badosa wong toge ternyata dosennya istilah kita menyebabkan orang buruk sangka sama kita sendiri. Berarti kan berdosa orang toge awak. Gara-gara kita orang berdosa. Sebab orang meribah kita. Oleh sebab itu harus tampilan yang menyesuaikan. Ini pakai jubah ini bagus nih kan? Jubah ini bagus nih. Alhamdulillah. Para penghafal Quran pakai jubah. Atau kalau tidak mau pakai jubah pakai sarung. Itu enggak. Sarungan gitu. Oh enggak juga pakai selimut. Yang penting sesuaikan. Tapi kalau pas olahraga enggak mungkin baju bar kan? Pakailah yang sesuai pula. Tapi jangan celana pendek pula. Ini kan ada pula ustaz juga tapi pas olahraga celana pendek. Apa alasan? Darurat kan. Ada daruratnya. Masa olahraga nih saja celana panjang. Bisa celana panjang olahraga? Mana tonton nengok film kungfu enggak? Kungfu, silet. Baju bawah no? Enggak sekenek jubah. Apa enggak? Nak nengok. Orang tu berjubah. Batali-tali panjang lah jubah. Enggak ada tersangkut lah. Masa main bola main badminton enggak bisa. Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat enggak boleh sampai membuka aurat. Ya. Sebenarnya ini termasuk yang tidak boleh baik orang awam maupun seorang ulama. Baik. Wa ta'thimil waqi'ah. Akhirnya orang berburuk sangka dan akhirnya terlibat dosa membicarakan, menggunjingkan kita. Masuk waktu saya? Allah. Memang asik bersama adik-adik ini. Tidak terasa waktu habis. Iya kan? Masya Allah. Belum lagi di surga itu. Baru surga dunia nih, surga ilmu nih, tidak terasa waktu habis, masya Allah. Allahu Akbar, Allah
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian fa in ittafaqa wuqu'u syai' min dzalik. Andainya dia tanpa disengaja atau memang terpaksa, tanpa disengaja atau terpaksa berlaku apa yang disebutkan dia tadi. Lihajatin, karena kebutuhan, au nahwiha, atau seumpamanya. Sebab di antara para ulama juga ada yang mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan kasar. Misalnya Imam Ahmad pernah menjadi tukang angkat di pasar, padahal dia imamu ahli sunnah. Ya, karena zuhudnya luar biasa. Dia diantarkan uang oleh pemerintah ke rumahnya, ditolak. Awak mengajukan proposal ke, nah, itu bedanya, ke pemerintah. Nah, beliau melakukan itu karena hajah, karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Nah, fa in tabaqa, kalau sempat terjadi yang demikian karena kebutuhan atau seumpamanya, akhbara man syahadahu bihukmi. Jelaskan kepada orang yang melihatnya tentang hukum itu. Ya, sempat terjadi misalnya sesuatu yang menyebabkan orang membicarakan, sampaikan apa hukumnya. Wa bi'uzrihi, dan sebutkan pula apa alasannya dia melakukan. Ya, mungkin kan secara hukum tadi, secara batin halal, mubah, tetapi mungkin pandangan masyarakat tidak pas. Sebutkan, saya melakukan ini misalnya tadi, misalnya baju kaos dipakai kan oleh seorang alim. Mungkin pas nak berangkat tidak ada pakaiannya yang dicuci, istrinya sakit di rumah, ya pembantu pulang kampung misalnya. Kalau yang pakai pembantu, apa namanya, laundry tutup pula semua. Misal ini yang ada baju kaos, maka dia karena mengejar waktu pakai baju kaos tadi. Lo jelaskan, mohon maaf ya Ustaz, saya tadi tidak sempat ambil kain ke rumah, yang ada hanya ini. Misal dijelaskan. Atau pekerjaan tadi, pekerjaan yang dianggap merendahkan oleh masyarakat, lalu dilakukan, jelaskan. Atau ada hal-hal lain, misalnya tadi Ustaz ya Ismail nampak mobil 9
E393J apa namanya? LI misalnya. Ya B kan. Ustaz potong motor Ustaz nampak di situ parkirnya kan. Nah, kalau nampak begitu supaya hilang zon yang tak baik tadi, jelaskan. Ustaz, potong amat pembobi ini kok kena enggak dia kan misal kan. Misal tuh. Jadi harus dijelaskan. Jadi supaya hilang zon yang tidak baik tadi. Atau misalnya di jalan Ustaz ngebut misalnya bawa mobil. Ya, nampak lo di lain. Macam itu Ustaz bawa motornya, misal. Harus jelaskan. Kau tak mau Syekh. Banyak Syekh Utsaimin kalau pengajar khutbahnya, beliau melewati lampu merahnya. Apa sebab? Asal aman. Boleh. Apa sebab? Sebab mereka banyak uang ngiwangi nanti khatib lambe tiba. Itu misal. Dijelaskan supaya tidak dianggap itu sebagai kebiasaan. Ya, sebagai kebiasaan. Pokoknya asal ada hal-hal yang meragukan, jelaskan. Nah, itu kata Syekh. Bihukmihi wa bi'uzri wa maksudihi, dan maksudnya sendiri. Maksudnya sendiri. Misalnya saya pakai ujak kaos ini karena di situ saya akan bekerja nanti manen sawit, dodo sawit saya di situ. Misal kan, tidak mungkin pakai jubah dodos gitu. Kalau tidak cair jubah dalam motornya, jubah dalam motor. Misal, ya kalau seandainya menjadi bahan perbincangan atau membuat ragunya orang. Kaila ya'thama bisababi, supaya orang lain itu tak berdosa karena kita. Supaya mereka tidak berdosa karena kita. Au yanfura anhu, atau dia mulai membenci dan menjauhinya. Fala yuntafa'u bi ilmi, sehingga ilmunya tidak dimanfaatkan orang lagi. Sehingga nanti kan dari satu cerita menjadi 10 cerita. 10 cerita menjadi 300 cerita. Akibat daripada salah dalam melihat fakta dan tidak mau menanyakan dan menjelaskan. Nah, kemudian fala yuntafa'u bi ilmi wa liyastafida dzalikal jahilu bihi, supaya orang jahil itu mengambil faedah daripadanya. Walizalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Supaya dijelaskan hal yang meragukan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang, lamma ra'ayahu, ketika keduanya melihat, yatahaddatsu ma'a Safiyah, sedang berbincang-bincang dengan Safiyah. Safiyah siapa? Binti Huyai Ibn Akhtab. Siapa itu? Istri Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan? Nah, ini ceritanya. Nabi kan i'tikaf. I'tikaf di masjid. Masjid apa? I'tikafnya di mana? Di Masjid Talha Tibun, Masjid Nabawi. Nah, jadi di malam hari datang istrinya Safiyah mengunjungi beliau i'tikaf. Boleh dikunjungi istri waktu i'tikaf? Tidak boleh? Nabi bisa, antum tak bilang tak boleh. Boleh. Boleh dikunjungi oleh istri, ngantar makanan misalnya, ngantar minum dan sebagainya yang dibutuhkan. Boleh. Nah, pas Safiyah pulang, diantar oleh Nabi sampai ke pintu. Diantar sampai ke pintu. Pas Nabi sedang bersama Safiyah dekat pintu masjid itu, lewat dua orang Ansar. Malam, kalau waktu itu kan tidak ada listrik semacam sekarang, tidak ada penerangan, yang ada cahaya rembulan. Kalau yang namanya remang-remang itu bikin momang kan, mungkin orang curiga, ya, curiga, atau mereka tidak curiga sama sekali. Tapi kan ini momen seperti ini, Nabi SAW dilihat bersama seorang perempuannya bercadar pula, tidak tahu entah siapa, tak istrinya, entah tidak, kan meragukan ini. Kalau seandainya kita kan tidak, istri kita banyak tidak bercadar kan langsung nampak kan, oh tidak, si Anu rumah istrinya kan tahu kan, ini enggak, Safiyah pakai cadar, tidak nampak mukanya. Melihat Nabi berbicara dengan seorang wanita di situ,
laki Ansor tadi langsung tambah cepat perginya, cepat kencang jalannya. Nah, melihat itu Nabi SAW panggil, ala rislikuma, jangan tergesa-gesa, balik sini. Jangan tergesa-gesa. Nah, innaha Safiyah, ini adalah Safiyah. Kalau Safiyah dah tahu mereka istri Nabi SAW. Taib, thumma qala, kemudian Nabi berkata, inna syaitan yajri min ibni Adam menjerad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam darah anak manusia. Coba tengok. Tak bisa, syaitan bisa menghilang. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Tapi dia masuk sampai ke aliran darah kita. Jelas? Oleh sebab itu banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kalau tidak dituji-tujinya jantung kita. Makanya berdoa hati kita dibuatnya. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini fakhiftu ayyaqzifa fi qulubikuma syai'a. Saya takut nanti syaitan membisikkan sesuatu dalam hati kalian. Kan nanti berubah cerita lagi itu. Apalagi dia dengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafikin Madinah. Nabi citonya kan kasan nampak Jontino nya etikap dia tapi banyak cerita, Allah musta'an. Jadi Nabi kan pernah gara-gara cerita tadi tersiksa Nabi sebulan penuh. Tidak bisa tertuduhlah ibunda Aisyah dengan fitnah orang munafikin. Maka Nabi SAW ingatkan orang itu, ala rislikuma, sini dulu, ini Safiyah, istri saya. Mereka jawab itu, subhanallah ya Rasulullah. Mereka mengucap dia, tidak mungkinlah kami nuduh Nabi. Benar sekarang. Karena sudah ada napan-napan Nabi kan. Kalau tadi dibiarkan pergi, pasti berkata-kata dalam hati, syaitan itu kerja mengganggu terus. Awalnya kita tidak tahu dah, tidak ustaz tu dah. Akhirnya bisik, ustaz katanya. Akhirnya apa? Nabi panggil. Apa sebab? Syaitan itu mengalir di aliran darah kalian. Oleh sebab itu takut saya nanti dia bisikkan dalam diri kalian tuduhan yang tidak baik. Akhirnya jadi munafik kalian nanti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, waruya fatahlika, sehingga kalian jadi orang binasa. Apa sebab? Berburuk sangka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berburuk sangka pada sesama muslim saja tidak boleh, apalagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai satu dan waktu sudah berlalu. Oleh sebab itu kita cukupkan aja. Ini hadiah masih banyak nih Ustaz. Terus ada yang mau bertanya? Jelas semua ya? Masya Allah. Taib. Tadi hadis yang terakhir disebutkan lewat dua orang dari kalangan muhajirin atau ansar. Wih, banyak sekali. Nah, Ustaz yang milih, Ustaz milih Pak ya, saya milih. Yang pakai pena di tangannya, Masya Allah nih. Ansar, masih baju-baju Masya Allah. Dia nyimak. Nah, barakallahu fi. Orang Ansar. Siapa namanya? Nama Ansar itu siapa? Baik, pilih aja yang ini atau yang ini. Ini, silakan. Barakallah. Atau orang Ansar juga? Enggak, orang mana? Bukan baru. Sekampung pokoknya. Di mana bukan? Panam. Panam. Dekat juga, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Baik. Ada yang mau lagi? Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan dalam 5 kata adab ini? 5 kata saja. Tak boleh banyak-banyak. Silakan. Adab seorang alim pada dirinya 5 kata saja.
Seorang alim sudah dua tuh. Berhati-hati. Dah tiga. Ulang lagi. Jangan gugup. Nah, silakan. Apa? Lebih kuat batuk daripada bicara. Cakapnya tidak kuatkan. Menyampaikan ilmu harus hati-hati. Diperbaiki sedikit. Bukan dalam menyampaikan ilmu. Seorang alim mesti oh sinilah yang pakai pena lagi. Itu umum sekali, beradab mulia. Silakan yang berpena lagi. Coba berdiri. Nak dengar Ustaz dah. Kuatkan suaranya. Ada mic tadi? Ada. Hilang lagi dia? Bismillah. Nah. Berhati-hati dalam menuntut ilmu, masih jauh. Belakang. Atin mukabir Rasul. Ini Ustaz nih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta barakallah. Silakan. Masya Allah. Seorang alim di antara adab yang harus dia jaga, memilih pekerjaan yang tidak merendahkan. Merendahkan martabat. Masya Allah. Orang Padang juga ya? Mana? Simpang Kubu. Masya Allah. Simpang Kubu lah kubu. Nanti saya. Silakan pilih nama. Yang mana? Ini jangan. Itu. Yakin? Alhamdulillah. Barakallahu. Masya Allah. Mantap. Taib. Istri Nabi yang tadi terlihat oleh dua orang Ansar. Ini dapat dijawab enggak ini? Taib. Berasal dari suku apa? Turun lagi. Iya, silakan. Sudah tadi ya? Yang lain lagi. Ya, silakan. Masya Allah, mumtaz. Sini. Masya Allah. Masya Allah. Siapa nama? Dari mana? Rumbia. Orang Rumbia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan pilih. Tidak ada pilihan lagi ya? Afwan, barakallah. Kelas 1 ya? Masya Allah. Safiyah bintu Huyai ibn Ahtab adalah istri Nabi SAW yang berketurunan Yahudi. Itu tandanya bahwa Islam tidak rasis. Dari suku manapun bisa. Jelas? Alhamdulillah. Taib. Gimana lagi ya? Bila seorang alim terlihat di suatu tempat yang tidak bagus, apa yang harus dia lakukan? Masya Allah. Banyak Ustaz. Taib. Suruh Ustaz milih lagi Ustaz. Ramadan. Mana Ramadan?
Ah. Nah, silakan. Masya Allah. Baik. Untuk menjauhinya. Di apa? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya untuk seorang alim untuk tidak mendekati tempat-tempat yang merendahkan. Ya, kalau nampak di situ oleh ustaz, apa yang dia lakukan? Jauhi. Hah? Digertak ustaznya itu gimana? Terlihat oleh Ustaz Ismail misalnya. Apa yang harus dilakukan olehnya? Untuk menjelaskan. Untuk dia? Menjelaskan. Apa yang dia jelaskan? Latihan minggu kamu gitu? Tujuan ke sana. Menjelaskan dengan supaya dia terbebas dari fitnah dan tuduhan. Tayyib, ahsan. Tinggal satu lagi ya. Tayyib. Silakan, barakallah. Masih mau lagi? Tayyib. Yang terakhir. Adab alim pada dirinya malam ini menurut urutannya adalah urutan yang kelima. Ini sudah tadi kan? Sudah, yang lain lah. Hah? Belum? Belum ya? Ya enggak apa-apa. Yang kelima. Nah. Masya Allah. Ada pun enggak ya? Ada pula mendehem orangnya. Baik, barakallah. Masih ada? Nah. Allah barik. Baik. Masih banyak je yang Cina nampak. Baik, siapa yang masih hafal judul kitab dari awal sampai akhirnya? Nah. Jangan kegek, ulang lihat. Hah? Aha. La. Tazkiratus sami' wal muta'allim fi adabil alim wal muta'allim. Baik. Tazkiratus sami' wal mutakallim fi adabis sami' wal mutakallim. Clearnya? Hah? Baik, sini. Tazkiratus sami' wal mutakallim fi adabis alim wal muta'allim. Nah. Dah habis ya Pak Ujang? Tengok dulu. Oh, masih ada. Masya Allah. Dah. Alhamdulillah. Barakallah. Di mana kampung? Batam. Batam dah cukup ke Batam lah. Tambah lah. Ada nyebut tambah lahnya. Coba tengok. 2,000 cukupnya? Alah. Alhamdulillah cukup Batamnya. Tambah li ayu putih. Jazakallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kayaknya sampai di sini kajian malam ini. Insyaallah kita jumpa lagi di bulan hadapan insyaallah. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.